Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Setia Murti Surintias dari jurusan Ilmu Hukum, konsentrasi praktisi hukum semester 6 dengan akhiran NIM 136. Di sini saya akan membawakan mengenai perlindungan anak dari cyberbullying dan kekerasan digital. Hasil penelitian Disrupting Harm selama periode 12 bulan yang dilakukan UNICEF pada tahun 2022 menunjukkan antara 1% sampai dengan 20% anak-anak menggunakan internet di 6 negara ASEAN telah mengalami beberapa bentuk cyberbullying, antara lain eksploitasi seksual dan pelecehan seksual online. Hal yang lebih memprihatinkan adalah maraknya pelecehan seksual anak yang disiarkan langsung, dan kawasan ASEAN telah menjadi pusat global kegiatan mengerikan tersebut. Para pelaku menggunakan platform pembayaran online untuk mendamaikan dan mengendalikan kejahatan tersebut. Mereka menargetkan anak-anak melalui promosi dan penipuan, bahkan memaksa mereka untuk memproduksi konten yang dibuat sendiri. Pada tahun 2024, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI melaporkan data perlindungan anak di dunia digital sebagai salah satu bentuk pengawasan dalam klaster perlindungan khusus anak. Terdapat 41 kasus untuk menjadi korban pornografi dan cybercrime, mencakup 2% dari total pengaduan dalam klaster perlindungan khusus anak. Angka tersebut menempati peringkat ketiga dalam jumlah pengaduan, dengan kasus yang paling sering dilaporkan adalah anak korban kejahatan seksual dan cyberbullying. Lemahnya kontrol diri dan sosial menjadi salah satu penyebab anak melakukan cyberbullying. Kontrol diri adalah kemampuan menahan diri dari pelanggaran norma, sementara kontrol sosial berkaitan dengan peran keluarga dalam mengawasi anak. Tanpa pengawasan keluarga, anak dapat kehilangan kontrol diri dan diri yang meningkatkan risiko terlibat dalam cyberbullying. Selain itu, kesenjangan antara pesatnya perkembangan teknologi dan media sosial dan rendahnya tingkat literasi digital pada anak-anak dan orang tua mengakibatkan lemahnya pengawasan serta meningkatnya penyalahgunaan dalam penggunaan media sosial yang berakibat pada munculnya kejahatan lainnya pada anak. Ancaman atau pelecehan melalui pesan pribadi online dapat menciptakan tekanan psikolog yang mendalam. Anak-anak rentan mengalami akibat akses luas terhadap internet tanpa pengawasan. Bentuk cyberbullying tersebut dapat menjadi ancaman yang berkontribusi terhadap gangguan mental, psikolog, dan sosial yang berdampak serius. Anak-anak yang mengalami cyberbullying berisiko menghadapi depresi, kecemasan, dan penurunan prestasi akademik. Selain itu, mereka mungkin merasa takut atau tidak nyaman saat melakukan aktivitas online yang mengganggu kehidupan sehari-hari serta interaksi sosial mereka. Penting bagi orang tua dan pendidik untuk mengenali tanda-tanda ini dan memberikan dukungan yang diperlukan. Lalu ada upaya perlindungannya nih. Upaya perlindungannya tuh apa aja sih gitu. Perlindungan anak antara lain diatur pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak-anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berpartisipasi secara optimal sosial sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Upaya perlindungan tersebut merupakan tanggung jawab dari berbagai pihak, terutama pemerintah dan pemerintah daerah. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KPPPA dapat berperan aktif dalam perlindungan anak di dunia digital melalui Forum Anak Nasional atau FAN sebagai wadah partisipasi anak dalam menyuarakan hak dan perlindungan anak termasuk dari ancaman cyberbullying. KPPA juga dapat membekali anak-anak dengan edukasi literasi digital, advokasi kebijakan ramah anak, serta berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan ruang digital yang aman dan bebas dari kekerasan. Selain itu, KPPA dapat berperan sebagai penyusun kebijakan yang mengordinasikan berbagai inisiatif
perlindungan anak yang nantinya akan diterapkan oleh stakeholder pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital selaku penyelenggara sistem elektronik untuk mengembangkan mekanisme pelaporan dan penyalahgunaan platform, memastikan keamanan anak dalam pembelajaran dan hiburan digital, serta mengintensifkan edukasi kepada orang tua dan anak mengenai penyalahgunaan yang aman. Kementerian Sosial melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak juga dapat berperan serta dengan menyelenggarakan penyuluhan kepada orang tua dan guru mengenai cara menanggulangi cyberbullying, meningkatkan peran serta kapasitas pekerja sosial dalam mendamping korban serta membuat panduan khusus bagi orang tua tentang cara mencegah cyberbullying. Nah, kesimpulannya, masyarakat saat ini lebih condong menggunakan teknik internet untuk media hiburan maupun pekerjaan. Di samping itu, terkadang masyarakat menyalahgunakan kecanggihan tersebut dengan melontarkan komentar negatif kepada pengguna lain. Hal itu dapat dikatakan mereka melakukan tindakan bullying dalam bermain sosial media. Bullying merupakan tindak kejahatan yang dilakukan seseorang untuk menjatuhkan kepada orang lain. Tindak kejahatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain melalui teknologi internet atau disebut juga cybercrime. Tindakan cybercrime menyerang seorang individu dengan karakteristik yang berbeda sesuai tujuan pelaku. Cybercrime yang sering terjadi adalah pornografi, cyberstalking, cybertrespass, dan cyberbullying. Perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai penjamin hak asasi manusia. Perlindungan hukum tidak hanya tertuju pada penegak hak asasi pelaku kejahatan, tetapi juga berlaku pada pembelaan keadilan untuk korban. Setiap korban cyberbullying selama pendidikan mendapatkan perlindungan hukum terhadap anak yang didasari pada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, yaitu Pasal 54 Junto Pasal 9 Ayat 1 huruf A. Kebijakan yang dapat digunakan untuk mencegah terjadi cyberbullying adalah kebijakan penal atau hukum pidana, dan non penal tidak menggunakan hukum pidana. Cyberbullying berdampak pada kesehatan mental pada anak yang menyebabkan kecemasan sosial, tekanan psikologis, penggunaan obat-obat terlarang, gejala depresi, dan pemikiran atau upaya bunuh diri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau masih banyak yang salah atau kata-katanya yang tidak sesuai, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.